Nogososro Sabu Inten, halaman 338. Terdengarlah derap kuda di halaman. Perasaan ingin tahu Maeso Jenar sedemikian besar sehingga lewat lubang-lubang papan sambungan dinding ia mengintip. Ketika ia melihat pemimpin rombongan dari Demak itu, dadanya bergetar. Rupa-rupanya rombongan ini dianggap sedemikian pentingnya sehingga telah ditunjuk untuk memimpin rombongan ini seorang perwira dari pengawal Bandar Bergota, yaitu Palindeh, seorang perwira yang sangat terkenal, yang pada saat Pangeran Sabranglor menyeberang Portugis di Malaka, dialah yang mempergunakannya sebagai batu loncatan untuk meluaskan jari-jari penjajahannya ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Ia sudah menjabat sebagai pimpinan dari salah satu kapal dalam armada yang dipimpin langsung oleh Adipati Unus sendiri. Pada saat itu, Gajah Soro yang masih sangat muda, yang ikut sebagai sukarelawan dalam penyerangan itu, beruntung terpilih menjadi anggota pengawal Sabranglor. Karena pemuda itu telah menunjukkan ketangkasan yang luar biasa, maka dari pangeran ia menerima hadiah sebuah tombak pusaka. Karena itu, ketika Ki Ageng Gajah Soro melihat siapakah yang datang, maka dengan tergopoh-gopoh ia turun ke halaman menyambut tamunya dengan salam persahabatan. Mereka telah saling berkenalan dan telah mengetahui kebesaran masing-masing. Tamu-tamu dari Istana Demak itu segera dipersilahkan naik ke pendapa, di mana telah hadir para pejabat, tanah perdikan, dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru. Di belakang, Nyi Ageng pun telah bekerja keras menyiapkan suguhan yang dianggapnya pantas untuk menjamu tamu-tamu dari kota. Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, serta setelah mereka yang datang mendapat jamuan pelepas haus, maka mulailah Arya Palindeh menyampaikan keperluannya datang ke pertikan Banyu Biru. Meskipun wajahnya tampak keras, tetapi karena umurnya yang telah agak lanjut, maka ia berusaha untuk berhati-hati. Anak Mas Gajah Soro, izinkanlah aku menyampaikan pesan Baginda untuk anak Mas, Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru. Pertama, Baginda Sultan Demak menyampaikan salam taklim untuk anak Mas, serta doa mudah-mudahan pemerintahan Perdikan Banyu Biru yang didasarkan atas ketetapan sejak Baginda Brawijaya Pamungkas ini dapat berlangsung dengan sempurna, serta keputusan Baginda untuk tetap menghormati prasasti ketetapan tanah perdikan ini, kata Arya Palindih. Adapun yang kedua, lanjut Arya Palindih, Baginda Sultan Demak mengucap syukur kehadirat Allah bahwa anak Mas dari Banyu Biru yang sudah dikenal oleh Baginda sejak penyerangan ke daerah utara, yang pada saat itu pemerintah Demak masih dipegang oleh Pangeran Sabranglor, telah berhasil menyelamatkan kedua pusaka istana, Kiai Nagasasra dan Sabu Inten. Mendengar kata-kata itu yang diucapkannya dengan jelas setiap suku katanya, baik Gajah Soro maupun Maeso Jenar yang berada di ruang dalam, dadanya merasa seolah-olah tertindih beban yang sangat berat. Wajah Gajah Soro segera berubah, serta pandangannya menjadi suram. Meskipun hal itu telah diduganya, namun bagaimanapun darah Gajah Soro mengalir bertambah cepat juga. Maka dengan agak gemetar serta berusaha untuk menguasai diri, Ki Ageng Gajah Soro menjawab, "Paman Arya Palindih yang aku hormati, pertama-tama aku merasa sangat berbesar hati atas kesudian Paman serta atas kemurahan hati Baginda mengutus sebuah rombongan untuk datang ke daerah yang terpencil ini. Adapun yang kedua, aku menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pula atas perhatian Baginda kepada hasil yang telah aku dapatkan, yaitu menyelamatkan Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten." Sampai sekian kata-kata Gajah Soro terputus. Hatinya menjadi semakin gelisah serta dadanya bertambah berdebar. Dengan berusaha sedapat-dapatnya untuk menguasai dirinya, ia melanjutkan, "Tetapi Paman, sebaiknya aku berkata terus terang, bahwa mungkin karena kesalahanku, karena aku tidak mampu menjaga keselamatan kedua pusaka itu, maka beberapa hari yang lalu, kedua pusaka itu hilang kembali." Mendengar keterangan Gajah Soro itu, Arya Palindih terkejut, sehingga duduknya bergeser ke belakang. Dengan mata yang mengandung 1001 macam pertanyaan, ia memandangi Gajah Soro tanpa berkedip.
Gajah Suro merasakan bahwa sesuatu bergolak di dalam dada Arya Palindih. Karena itu ia merasa perlu untuk memberikan penjelasan atas hilangnya kedua pusaka itu. Maka dengan sedikit bergetar, Gajah Suro menceritakan bagaimana ia berhasil mendapatkan kedua keris itu di Gunung Tidar. Sampai kedua keris itu hilang dicuri orang, dengan kesaksian orang-orang yang pada saat itu masih belum sembuh benar, seperti Wanamerta, Panjawi, dan lain-lainnya. Tetapi sudah tentu Gajah Suro sama sekali tak menyebut-nyebut nama Maiso Jenar atau yang lebih terkenal dengan sebutan Ronggo Tohjoyo. Meskipun Gajah Suro telah mengatakan semuanya yang terjadi, tampaknya Arya Palindih masih memancarkan rasa kesangsian. Beberapa kali ia memandang berkeliling kepada Wanamerta, Bantaran, Panjawi, Sawung Rana, dan kepada para pengiringnya. Seolah-olah ia minta penjelasan yang lebih banyak lagi, serta minta pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya, setelah beberapa saat mereka berdiam diri, berkatalah Arya Palindih, "Anak Mas Gajah Suro, aku tahu betapa besar kemampuan anak Mas. Anak Mas adalah salah seorang kepercayaan almarhum Pangeran Sabranglor yang juga disebut sebagai Adipati Unus pada usia yang masih sangat muda. Sekarang anak Mas telah berusia 2 kali lipat. Aku percaya bahwa dalam usia yang sekarang ini, anak Mas telah merupakan seorang yang maha perkasa. Ditambah lagi aku dengar Laskar Banyu Biru adalah laskar yang teguh dan perwira. Masih adakah gelombang-gelombang perampok yang hanya dapat mencegat pedagang-pedagang yang tak berdaya itu berani mendekati Banyu Biru, apalagi memasuki rumah kepala daerah Petikan?" "Paman Arya Palindih," jawab Gajah Suro, "apa yang paman katakan adalah benar. Tetapi yang datang ke Banyu Biru bukanlah rombongan pencuri-pencuri kerdil yang hanya mampu membongkar dinding. Tidakkah paman pernah mendengar nama-nama seperti Lowo Ijo, Simo Rudro, sepasang uling dari Rawa Pening, Joko Soko dari Nusa Kambangan, dan yang lebih terkenal lagi Pasing Singan, Simarudra Tua dari Lodaya, Bugel Kaliki dari Lembah Gunung Cerme. Mereka itu semua telah beramai-ramai datang ke Banyu Biru seperti orang yang dahulu mendahului, seolah-olah kedua pusaka itu dapat mereka miliki dengan seenaknya saja. Kami telah berusaha sekuat tenaga kami, sampai beberapa orang kami luka parah, bahkan anakku sendiri terluka." Arya Palindih menarik nafas dalam-dalam. Dahinya tampak berkerut-kerut. Meskipun usianya telah melebihi setengah abad, namun ia masih tampak segar dan perkasa. Beberapa rambut putih yang tumbuh di pelipisnya tampak menambah wibawanya. Beberapa saat lamanya, ia tidak berkata apa-apa. Ia sedang mencoba memahami keterangan-keterangan Gajah Suro yang bagaimanapun sebenarnya agak janggal baginya. Kemudian terdengarlah ia berkata, "Aneh sekali. Kenapa mereka baru akan memperebutkan pusaka-pusaka itu setelah berada di tangan anak Mas? Kenapa mereka tidak merebutnya selagi pusaka-pusaka itu masih berada di tangan Simorodro di Gunung Tidar?" Gajah Suro mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa Arya Palindih agak membimbangkan keterangannya. Karena itu, ia melanjutkan, "Adakah paman dapat membayangkan kekuatan raksasa yang mendatangi Banyu Biru bersama-sama? Tentang keheranan paman, kenapa baru setelah pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru, mereka beramai-ramai memperebutkan itu sama sekali tak aku ketahui. Itu adalah soal mereka. Tetapi mungkin sebelum itu, tak seorang pun yang mengetahui bahwa kedua pusaka itu berada di tangan Simarudra. Baru setelah kedua pusaka itu lenyap dari tangannya, ia sengaja meniup-niupkan berita bahwa pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru." "Itu pun aneh," jawab Palindih. "Dengan demikian ia akan mendapat banyak saingan." Pendapat Palindih itu memang masuk akal. Gajah Suro terdiam untuk beberapa saat. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kedua pusaka itu telah lenyap. Lalu, apakah yang harus dikatakan selain mengatakan apa yang telah terjadi? Apapun yang akan dikatakan, tetapi sudah pasti bahwa pada saat itu ia tidak akan dapat menunjukkan keris-keris Kiai Nagasasra dan Sabu Inten. Sesaat kemudian, Arya Palindih melanjutkan, "Anak Mas, aku memang telah mendengar beberapa di antara nama-nama yang anak Mas sebutkan itu.
Tetapi bagiku adalah sulit untuk dapat membayangkan bahwa kekuatan dari sebuah gerombolan perampok akan dapat menyamai kekuatan Banyu Biru. Bagaimanapun kuatnya Bugel Kaliki dari Gunung Cermai, namun dapatkah ia melawan para pengawal seperti yang anak mas katakan itu? Mendengar kata-kata Arya Palinde, kuping Gajah Soro serasa-rasanya seperti terjilat api. Karena itu segera wajahnya berubah menjadi merah. Tetapi meskipun demikian ia berkata tenang. Paman, mungkin Paman tidak percaya, sebab Paman adalah seorang perwira prajurit yang lebih sering bertempur dalam satuan yang besar. Bukan pertempuran perorangan yang kadang-kadang mempunyai segi-segi yang jauh berbeda. Meskipun aku tahu bahwa secara perseorangan pun Paman termasuk seorang yang mumpuni. Atau barangkali karena Paman adalah seorang yang maha kuat, sehingga Paman sukar membayangkan kelemahan orang lain. Kata-kata Gajah Suro pun tak kurang tajamnya, sehingga sekali lagi Arya Palinde menggeser duduknya. Tetapi Arya Palinde juga berusaha menahan dirinya, sehingga masih dalam suasana yang baik ia berkata, mungkin anak mas, mungkin. Aku lebih senang mengatur siasat daripada menangani lawan. Juga terhadap orang seperti Bugel Kaliki, Pasingsingan, dan Simarudra dari Lodaya itu pun aku akan mempergunakan siasat untuk menjebaknya. Kembali perasaan Gajah Soro seperti tertusuk sembilu. Maka katanya dalam hati, sayang Paman Palinde belum pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Pasingsingan, Simarudra, Ki Ageng Pandan Alas atau ayahnya sendiri. Tokoh-tokoh yang lebih percaya pada dirinya sendiri daripada bertempur dalam satuan-satuan yang besar, dalam keadaan-keadaan tertentu. Seandainya sekali waktu Arya Palinde dapat berkenalan dengan salah seorang di antara mereka, maka mungkin ia akan berubah pendirian. Sebab mulai dengan penggemblengan diri, Arya Palinde telah berada di dalam lingkungan keprajuritan. Sehingga kecuali para pelatih di dalam lingkungannya, ia tidak banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh di luar. Berbeda dengan Gajah Soro dan Maiso Jenar, mereka masuk di dalam lingkungan keprajuritan dengan bekal yang telah cukup. Itulah sebabnya mereka mempunyai kelebihan. Suasana kemudian menjadi tegang. Masing-masing berusaha untuk tetap menguasai dirinya dengan baik. Tetapi bagaimanapun mereka telah merasa bahwa keadaan tidak menguntungkan. Arya Palinde datang dengan menjunjung kewajiban, sedang Gajah Soro terpaksa terlibat dalam keadaan yang bertentangan dengan tugas tamu-tamunya. Apalagi ketika Arya Palinde kemudian melanjutkan, anak mas, sebenarnya perkenankanlah aku menyatakan bahwa yang ketiga kalinya dari keperluanku datang kemari adalah menjunjung perintah Baginda Sultan Demak untuk menerima kembali kedua pusaka istana yang hilang itu, serta ada bersama kami Baginda mengirimkan berbagai hadiah yang seharusnya aku terimakan kepada anak mas sebagai tanda terima kasih Baginda kepada Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru. Setelah berkata demikian, Palinde menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah sesuatu yang menyekat dadanya telah terlontar keluar. Sebaliknya, dada Gajah Soro kini bertambah sesak. Ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak. Bagaimanapun, ia seharusnya mentaati perintah Baginda Sultan Demak. Tetapi kedua keris itu benar-benar telah lenyap. Yang menyulitkan adalah bahwa Arya Palinde tidak dapat mempercayai keterangannya. Dalam pada itu, Maiso Jenar yang mendengarkan segala pembicaraan Gajah Soro dan Arya Palinde tidak kalah gelisahnya. Pikirannya pun menjadi kalut. Tidak aneh kalau pada suatu saat mereka saling tidak dapat menguasai diri, maka akibatnya akan menjadi jelek sekali. Maiso Jenar kenal betul keduanya, kelebihan-kelebihan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Mungkin dalam pertempuran seorang lawan seorang, Gajah Soro akan dapat menguasai lawannya, meskipun tidak dengan begitu mudah. Tetapi dengan beberapa orang, Arya Palinde merupakan seorang pimpinan yang berbahaya sekali. Usianya yang telah banyak itu telah menunjukkan kematangannya, ditambah dengan pengalamannya yang jauh lebih banyak daripada Gajah Soro. Apalagi orang-orang yang dibawa Arya Palinde rata-rata mempunyai kekuatan yang sama. Berbeda dengan orang-orang Banyu Biru, selain Gajah Soro, maka jarak kepandian mereka agak jauh. Dalam kegelisahannya, Maiso Jenar hanya dapat berdoa, semoga keadaan berkembang ke arah yang menguntungkan. Paman Arya, akhirnya Gajah Soro berkata,
Seharusnya aku merasa bahwa aku mendapat kehormatan yang besar menerima hadiah langsung dari Baginda Sultan Demak. Tetapi sekali lagi, bahwa kali ini terpaksa aku tidak dapat menyerahkan kedua pusaka itu, karena kedua-duanya sudah tidak berada di tanganku lagi. Kalau paman tidak percaya, aku persilahkan paman berbuat sekehendak paman untuk membuktikan kebenaran kata-kataku. Maafkanlah aku, anak mas, jawab Palideh. Aku kira tak ada artinya, seandainya aku menggeledah rumah anak mas ini. Lalu apakah yang akan paman lakukan? Tanya Gajah Soro. Aryo Palideh tidak segera menjawab. Sekali lagi, ia memandang berkeliling, seolah-olah sedang membanding-bandingkan kekuatan prajurit yang dibawanya dengan laskar Banyu Biru yang berada di Pendapa. Baru beberapa saat kemudian ia berkata, dengan nada yang sudah agak berbeda. Anak mas, aku adalah petugas negara. Sebenarnya aku sama sekali tidak menaruh syak terhadap anak mas. Tetapi aku merasa bahwa telah terjadi keanehan-keanehan di sini. Sampai saat ini, orang masih percaya bahwa Kiai Nagasasra dan Sabu Inten bersama akan dapat merupakan pusaka kebesaran raja-raja di Jawa. Bahkan ada kepercayaan bahwa hanya mereka yang memiliki pusaka-pusaka itu yang dapat merajai pulau ini dengan selamat. Karena itu, seandainya anak mas memiliki kepercayaan yang demikian, hendaknya anak mas merelakan keinginan anak mas merajai pulau ini. Sebab di samping pusaka-pusaka itu, ketentuan tahta masih bergantung kepada wahyu pula. Kata-kata Aryo Palideh yang diucapkan dengan jelas itu, setiap patah seolah-olah merupakan sebuah tusukan langsung ke arah jantung Gajah Soro. Karena itu, ia menjadi gemetar menahan diri. Mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam, meskipun di dalam dadanya bergulung-gulung keterangan-keterangan yang banyak sekali yang seperti banjir akan menjebol tanggul. Sadarlah ia sekarang bahwa pasti ada pihak ketiga yang akan memancing ikan di air keruh. Ia menjadi curiga siapakah yang memberitahukan kepada para pejabat di Istana Demak bahwa kedua pusaka itu telah berada di tangannya. Siapapun yang telah mengatur sedemikian cermatnya sehingga seolah-olah segala sesuatu itu berjalan menurut urutan-urutan yang sudah ditentukan. Beberapa gerombolan bersama-sama datang menyerbu daerahnya. Sesudah itu, pejabat-pejabat istana datang kepadanya untuk minta pusaka-pusaka yang telah lenyap itu. Tetapi justru karena kesadaran akan adanya pihak ketiga yang sengaja akan mengadu domba dirinya dengan alat-alat negara itu, maka ia menjadi agak tenang. Karena itu, meskipun masih dengan bibir yang gemetar, ia menjawab, Paman Palideh, sekali lagi aku mohon maaf. Paman telah mengenal aku sejak aku masih muda. Aku selalu mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Jangankan aku berangan-angan untuk menjadi raja di pulau ini, sedangkan daerah perdikan yang hanya selebar daun sirih ini pun aku sama sekali tak keberatan ketika ayah Soro Dipoyono menyatakan untuk membagi dua. Kemudian lebih daripada itu, aku tak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi. Tetapi, harap paman ketahui bahwa aku berkata sejujur-jujurnya. Aryo Palideh adalah seorang prajurit yang sudah berpengalaman. Wajahnya masih tampak segar itu ditandai oleh kekerasan hati serta sifat kepemimpinan yang tegas. Namun bagaimanapun, ia adalah pengemban tugas negara yang mempunyai batas-batas tertentu. Sebenarnya ia sama sekali tidak dapat mempercayai cerita Gajah Soro itu. Ia mendapat keterangan bahwa pusaka-pusaka itu benar-benar telah berada di Banyu Biru. Dan cerita tentang serbuan-serbuan itu adalah usaha Gajah Soro sendiri untuk menyembunyikan kedua pusaka-pusaka itu. Dan ia tidak dapat mengerti akan keterangan-keterangan yang didengarnya. Apalagi ketika ia melihat bagaimana teraturnya Laskar Banyu Biru menerima kedatangannya. Sehingga anehlah kalau hanya beberapa orang gerombolan liar sampai dapat berhasil merampas kedua pusaka itu. Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, kembali Palideh bertanya, Anak mas, bolehkah aku bertanya lagi, kenapa anak mas tidak segera menyerahkan kedua keris itu ke Demak setelah anak mas berhasil merampasnya? Sehingga sampai Sultan Demak terpaksa memerintahkan petugas-petugas untuk datang mengambilnya. Untunglah bahwa Sultan Demak cukup bijaksana sehingga masih juga beliau mengirimkan hadiah-hadiah untuk anak mas.
Pertanyaan yang demikian sama sekali tak diduganya. Karena itu, Gajah Soro menjadi bingung. Memang ia merasakan suatu kekhilafan bahwa sampai beberapa hari ia masih belum menyerahkan keris itu. Tetapi maksudnya mula-mula adalah untuk menenangkan suasana dulu. Pada suatu saat, secara tiba-tiba ia akan mengejutkan Baginda dengan penyerahan kedua pusaka itu. Di samping itu ia terlalu percaya pada kekuatan laskarnya dan lindungan ayahnya Sora Dipayana. Namun bagaimanapun ia telah berbuat suatu kekhilafan. Karena itu, karena ia tidak mungkin berkata lain, maka dengan jujur ia menjawab, "Paman, memang aku telah melakukan kekhilafan." Jawaban Gajah Soro itu sama sekali juga tidak diduga oleh Palindih. Seperti juga Gajah Soro tidak menduga bahwa ia akan mendapat pertanyaan yang demikian. Dan jawaban ini telah mengejutkannya. Sebab ia melihat dari mata Gajah Soro bahwa ia telah berkata sejujur-jujurnya. Karena itu ia menjadi bimbang. Namun bagaimanapun, keterangan Gajah Soro tentang hilangnya kedua pusaka itu sangatlah aneh baginya. Memang, Arya Palindih pernah mendengar nama-nama beberapa orang penjahat ulung. Bahkan ia mendengar pula bahwa di antaranya pernah berhasil memasuki Istana Demak dan hampir saja memasuki gedung perbendaharaan. Untung saja pada saat itu, seorang perwira yang perkasa dari pengawal raja yang bernama Rangga Tahjaya atau Ronggo Tohjoyo dapat mencegahnya. Arya Palindih juga pernah mendengar tokoh-tokoh angkatan yang lebih tua daripada Lewo Ijo yang berhasil memasuki istana itu sebagai siluman-siluman yang berbahaya. Namun meskipun demikian, lepas dari masalah percaya atau tidak percaya, Palindih adalah seorang perwira yang tegas dan taat akan kewajibannya. Ia adalah prajurit sejati namun cukup bijaksana. Karena itu, berkatalah Arya Palindih, "Anak Mas, pengakuan anak Mas bahwa anak Mas khilaf telah membuka pikiranku. Tetapi bagaimanapun juga, aku adalah prajurit yang mendapat tugas untuk meminta kembali pusaka-pusaka istana itu. Dan aku telah melakukan tugasku. Sayang bahwa menurut keterangan anak Mas, kedua pusaka itu telah lenyap. Karena aku tidak mendapat kekuasaan untuk bertindak lebih jauh, maka aku tidak akan melakukan hal-hal lain kecuali melaporkan peristiwa ini kepada Baginda Sultan. Baru kemudian, kalau ada kewajiban-kewajiban lain serta ketentuan-ketentuan lain, mungkin aku segera akan datang kembali ke Banyu Biru." Kata-kata Arya Palindih itu merupakan angin sejuk yang telah mengendorkan semua wajah-wajah yang tegang dari semua yang hadir di pendapa itu. Bahkan, Maiso Jenar yang mendengar percakapan dari balik dinding juga menarik nafas lega. Dengan demikian, setidak-tidaknya ada waktu sehari dua hari untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Untunglah, seandainya dalam waktu yang singkat itu Ki Ageng Pandan Alas atau Ki Ageng Sora Dipayana setidak-tidaknya telah mendapat keterangan tentang kedua pusaka yang hilang itu. Gajah Soro yang dapat menanggapi keadaan serta kebijaksanaan Arya Palindih segera menjawab, "Paman, aku sejak semula memang percaya bahwa Paman selalu bertindak bijaksana. Meskipun demikian, aku akan selalu berusaha untuk meyakinkan Paman bahwa aku telah berkata dengan jujur. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga serta kemampuan yang ada di daerah ini. Berusaha menemukan kembali kedua keris yang hilang itu sebagai bukti kesetiaanku kepada negara." Arya Palindih mendengarkan ucapan Gajah Soro itu sambil mengangguk-anggukkan kepala. Di dalam hatinya menjalar suatu pengertian yang berpengaruh. Akhirnya dengan kata-kata yang lunak, ia berkata, Anak Mas adalah bekas seorang prajurit pilihan pada masa anak Mas masih muda. Bagaimanapun juga aku tidak bisa mengerti peristiwa yang terjadi menurut cerita anak Mas. Namun, aku percaya bahwa oleh jiwa kepahlawanan yang tersimpan di dalam dada anak Mas itu, maka anak Mas telah berlaku sebenarnya. Baik Gajah Soro, Arya Palindih, Maiso Jenar dan semua yang hadir di pendapa itu menyadari, bila sampai terjadi suatu bentrokan, akibatnya pasti akan jelek sekali. Sebab Laskar Banyu Biru tidak dapat dianggap remeh. Laskar yang berakar daripada jiwa rakyat yang setia.
mungkin Demak akan dapat mengatasinya dengan tidak banyak kesukaran. Tetapi korbannya pasti akan banyak sekali. Tidak saja korban jiwa, tetapi korban yang lebih besar artinya bagi negara yang pada saat itu sedang terancam oleh kekuasaan penjajahan Portugis yang sudah membangun pangkalannya di Malaka. Maka usaha yang pertama yang harus diutamakan adalah memperkuat garis armada Banten, Jakarta, Cirebon, Demak, terus ke timur, Supit Urang, langsung ke Hitu dan Ambon, sebagai garis utama untuk melumpuhkan usaha Portugis, terutama di bidang perniagaan laut dan kesiapsiagaan armada yang setiap saat dapat menerobos ke wilayah Demak. Berdasarkan pada kesadaran itulah, maka kemudian Aryo Palindih yang tegas namun bijaksana itu berkata, "Anak Mas, aku kira tugasku kali ini sudah selesai, meskipun tidak seperti yang aku harapkan. Dengan demikian, aku akan minta diri dan mudah-mudahan perkembangan selanjutnya tidak akan menyulitkan anak Mas dan kami." Meskipun Gajah Suro mencoba menahannya, Arya Palindih sudah memutuskan untuk segera pulang ke Demak dan melaporkan apa yang sudah terjadi, dengan harapan bersama bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Sepeninggal Aryo Palindih, segera Gajah Suro mengadakan pertemuan dengan segenap pembantunya serta Maiso Jenar. Namun banyak hal yang tak dapat mereka selesaikan, sebab kuncinya terletak pada kedua keris yang hilang itu. Tetapi adalah menjadi kewajiban Gajah Suro untuk memerintahkan kepada semua laskarnya agar tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan suasana. Tetapi bagaimanapun, setelah peristiwa kedatangan utusan dari Demak itu, Gajah Suro menjadi perenung. Maiso Jenar yang semula bermaksud meninggalkan Banyu Biru, kemudian menjadi tidak sampai hati. Karena itu, ditahankannya dirinya untuk tetap tinggal di Banyu Biru sebagai kawan berunding dan berbincang Gajah Suro. Hiburan yang utama bagi Gajah Suro adalah anaknya yang kini sudah hampir pulih kembali. Bahkan sudah mulai lagi dengan tingkahnya yang aneh-aneh dan di luar kebiasaan anak-anak yang sebaya dengan Aryo Saloka, yang kadang-kadang sangat memusingkan kepala ayahnya. Meskipun pada umumnya Aryo tidak berani membantah peringatan-peringatan ayahnya, tetapi kadang-kadang di luar pengawasan ia melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa hari kemudian, tidak terjadi hal-hal yang luar biasa. Rakyat dengan tenang dan tentram bekerja di sawah serta ladang mereka. Padi-padi yang sudah mulai menguning, bahkan ada di antaranya yang sudah masak untuk dipetik. Berduyun-duyunlah wanita turun ke sawah serta saling menolong memotong padi, sedang laki-laki bergotong royong bekerja menyiapkan sawah-sawah yang telah dituai untuk ditanami kembali. Rumah-rumah yang terbakar pada saat penyerbuan gerombolan-gerombolan liar itu secara gotong royong telah dibangun kembali, bahkan tampak lebih kokoh dan lebih baik dari yang semula. Kehidupan yang aman, damai, telah memancar kembali menjiwai daerah perdikan Banyu Biru. Tetapi tidak demikian halnya dengan perasaan Gajah Suro. Meskipun sehari-hari ia tampak tenang dan segar, serta seperti biasanya, ia ikut serta bekerja dengan rakyat Banyu Biru untuk kesejahteraan daerahnya, namun di dalam hatinya tersimpan duri yang selalu menusuk-nusuk perasaannya. Bagaimanapun, ia tidak dapat melupakan bahwa akan datang saatnya ia harus mempertanggungjawabkan hilangnya kembali keris naga sasra dan sabu inten. Meskipun ia dapat mengharapkan etikat baik dari Aryo Palindih, namun bagaimanapun usaha-usaha dari pihak ketiga pasti masih selalu ada. Usaha-usaha dari golongan yang tidak ingin melihat kehidupan damai di Banyu Biru khususnya, dan Demak pada umumnya. Tidak aneh kalau hal ini didalangi oleh orang-orang yang sengaja merongrong kebesaran Demak untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sebab di dalam lingkungan mereka ada orang-orang yang cukup tangkas otaknya. Pasing-singan, Bugel Kaliki, Simarudra tua dapat mewayangkan orang-orang dalam yang tidak teguh imannya. Karena itu, karena kecurigaannya kepada golongan-golongan yang ingin dengan sengaja mengeruhkan suasana, Gajah Suro telah mengambil kebijaksanaan untuk mengirimkan beberapa orang kepercayaannya ke Demak untuk mengetahui perkembangan keadaan.
Orang-orang itu bertugas untuk mendengarkan desas-desus tentang keadaan Banyu Biru yang tersiar di pusat pemerintahan itu, serta kalau perlu mengadakan perlawanan dengan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada kalangan yang seluas-luasnya. Tetapi akhirnya, dengan dada yang gemuruh, Gajah Suro mendengar laporan dari salah seorang kepercayaannya itu, bahwa di Demak telah berkembang keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan. Di Demak, dengan tak diketahui sumbernya, telah tersiar berita bahwa kini di Banyu Biru telah diadakan latihan keprajuritan secara teratur dan besar-besaran, sebagai salah satu usaha untuk tetap mempertahankan keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabo Inten. Orang-orang Gajah Suro yang tidak seberapa jumlahnya itu telah berusaha untuk menyebarkan berita yang sebenarnya. Namun rupanya, arus kabar yang sengaja mengeruhkan suasana itu tidak dapat dibendungnya. Bahkan akhirnya telah mempengaruhi beberapa pejabat istana Demak. Belum lagi Gajah Suro sempat mendalami serta mengupas masalah itu, datanglah orangnya yang kedua dengan suatu berita yang lebih mengejutkan lagi, yaitu bahwa Demak telah mengirim satu pasukan untuk meneliti keadaan di Banyu Biru. Mendengar berita ini, pikiran Gajah Suro seolah-olah menjadi gelap. Karena itu, segera ia memanggil pembantu-pembantunya serta Maiso Jenar. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan apabila pasukan dari Demak itu benar-benar mendatangi Banyu Biru? Persoalan ini kemudian menjadi buntu. Tak seorang pun yang dapat memberikan ketetapan pendirian. Tetapi bagaimanapun, mereka merasa bahwa sebenarnya mereka sama sekali tidak bersalah dengan hal ini. Gajah Suro hanyalah berbuat kekhilafan yang sebenarnya tak begitu besar seandainya akibatnya menjadi lain. Akhirnya, ketika tak seorang pun yang berhasil memecahkan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, maka satu-satunya kemungkinan adalah menunggu sampai pasukan dari Demak itu datang, dan kemudian bersama-sama memperbincangkan masalahnya. Gajah Suro sadar bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap, sebab kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan selalu akan terjadi. Maka yang dapat dilakukan sekarang adalah mempertinggi kewaspadaan. Di antara mereka yang selalu gelisah karena keadaan, maka yang paling gelisah adalah Maiso Jenar. Karena ia dapat melihat kebenaran sikap masing-masing. Ia tidak dapat menyalahkan Ki Ageng Gajah Suro seandainya orang itu tetap merasa tak bersalah. Sebab ia sendiri telah berjuang mati-matian untuk merampas keris-keris itu, dan kemudian dengan sekuat tenaga pula telah dipertahankannya. Juga orang-orang Gajah Suro pasti akan mempertahankan kepala daerah mereka yang mereka segani dan cintai itu. Tetapi sebaliknya, ia mengerti juga alasan Sultan Demak seandainya Baginda murka. Sebab Baginda merasa bahwa yang paling berhak atas kedua pusaka itu adalah pemerintah. Malam harinya, Maiso Jenar hampir tidak dapat memejamkan mata. Ia selalu berangan-angan apakah kiranya yang terjadi seandainya pasukan Demak itu telah berada di Banyu Biru. Yang menambah kesulitan pikiran Maiso Jenar adalah lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Baru ketika ia berkokok untuk ketiga kalinya, Maiso Jenar terlena di atas pembaringannya untuk beberapa saat. Sebab sebentar kemudian terdengar hiruk pikuk di halaman. Segera ia meloncat bangun dan lari keluar. Dilihatnya beberapa orang telah berada di sana, sedang Ki Ageng Gajah Suro dengan wajah merah menyala berdiri di ambang pintu rumahnya. Segera Maiso Jenar naik ke pendapa, langsung menuju kepada Gajah Suro. "Kakang, apakah yang terjadi?" Gajah Suro memandang Maiso Jenar dengan pandangan yang gelisah. "Aku tahu kesulitanmu, Adi, karena itu sebaiknya kau tidak ikut serta," jawabnya. "Apakah yang akan kakang lakukan?" tanya Maiso Jenar lebih lanjut. "Aku tidak dapat menahan diri lagi," jawabnya. "Aku telah memerintahkan untuk menyiapkan laskar Banyu Biru. Aku tidak peduli akan apa yang terjadi. Aku hormati kebesaran Demak sebagai pimpinan tertinggi atas segala pemerintahan di daerah-daerah. Namun, alangkah kerdilnya pikiran mereka." Bersambung ke halaman 349.